Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu juga untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang pada hari ini berkenan hadir dan berkumpul melalui aplikasi Zoom Meeting dalam kegiatan pembekalan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata angkatan ke-11 semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Kami ucapkan selamat datang pula kepada Bapak Wakil Rektor 1. Mohon maaf kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Tiano SEMM yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Kepada yang terhormat pula kami ucapkan kepada Wakil Rektor 4 sekaligus Ketua Panitia Kuliah Kerja Nyata, yakni Ibu Dr. Galuh Kartika Nasrullah Mayang Saderohpam SAG MAG. Dan juga kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, yakni Ibu Profesor Dr. Nurlistiani, SHMH CME, serta rekan-rekan panitia yang pada hari ini telah bergabung pada Zoom meeting hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk keberkahan dan juga kelancaran kegiatan kita pada hari ini, maka marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah. Baik, agenda pertama dalam kegiatan pembekalan mahasiswa KKN angkatan ke-11 tahun akademik 2024-2025 ini, kita mulai dengan pembacaan doa. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Ahmad Rizal, SKM MKes. Kami persilakan. Mau dikempit menjak Tes cek 1 2. di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah, memohon pengampunan dan keberkahannya agar apa yang kita lakukan pada hari ini hingga selesai mendapatkan ridho darinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini, dengan segala kebesaran dan keagungan asma-Mu, kami dengan hati yang tertunduk mengaturkan munajat kehadirat-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, hanya berkat kemurahan dan kasih sayang-Mu, ya Allah, untuk melangsungkan kegiatan ini. Padamu kami memohon, ya Allah, jadikanlah kegiatan ini penuh berkah, ridha dan cinta-Mu, serta mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai ladang amal kami, sebagai ibadah kepadamu, agar kami dapat bermanfaat kepada sesama manusia. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda berikutnya yakni sambutan Ketua Panitia kepada yang terhormat Ibu Dr. Galuh Kartika Nasrullah Mayang Sari Rofam SAG MAG, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Asosiat Profesor Haji Dr. Zainul Muhammad Zainul, Bapak Wakil Rektor 1, yang kami hormati Bapak Kepala LP2M, Profesor Ahmad Jailani, yang kami hormati Ibu Kepala Puslit, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Prof. Nurul Listiani, yang kami banggakan seluruh panitia dan yang kami sayangi adik-adik mahasiswa yang kali ini berkesempatan untuk memprogramkan KKN pada semester ganjil tahun akademik 2024 dan 2025. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku mahasiswa yang kami sayangi, serta seluruh panitia yang alhamdulillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai ketua panitia akan menyampaikan ataupun melaporkan bahwa KKN angkatan ke-11 pada tahun ini dilaksanakan di Kecamatan Bumi Makmur dan juga Kecamatan Beruntung Baru, di mana pada Kecamatan Bumi Makmur itu tersebar di 10 desa, dan untuk Kecamatan Beruntung Baru itu kita tersebar di 12 desa. Secara keseluruhan, mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari KKN tahun akademik 2024-2025 ini berjumlah 1.430 mahasiswa yang disupport dari 9 fakultas yang ada di UNISKA. Alhamdulillah, KKN kali ini sebagaimana KKN-KKN yang kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, KKN mahasiswa ini didampingi oleh DPL. Jadi DPL itu nanti akan membersamai adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, sebanyak 22 DPL. Jadi meskipun sedikit DPL-nya ya, 22 versus 1.430, akan tetapi don't worry ya, kami memilih DPL yang handal nih, insya Allah, yang teruji, ya intinya terpilih lah gitu. Jadi jangan khawatir, mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku di peserta KKN, tema KKN kali ini adalah sinergitas UNISKA bersama masyarakat memantau membangun desa siaga bencana dan berketahanan pangan. Jadi kita punya program dengan kaitannya yang dekat-dekat dengan itu ya, siaga bencana dan berketahanan pangan. Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik peserta KKN, meskipun ini mungkin hanya beberapa hari, akan tetapi terhitung mulai dari 3 Januari sampai 12 Februari ya. Hitungannya seperti itu karena setelah ada pembekalan ini, insya Allah adik-adikku, anak-anakku KKN ini akan bersama dengan DPL nanti merencanakan ya, membuat planning untuk bisa blending dengan masyarakat, bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk berpartner memajukan Borneo lah intinya gitu, memajukan Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Beruntung Baru.
Jadi harapannya kami dari ketua dan panitia, mudah-mudahan adik-adikku sekalian, karena hari ini adalah pembekalan untuk mahasiswa, sementara pembekalan DPL sudah dilaksanakan dan pembekalan mahasiswa sekarang konsentrasinya di mahasiswa. Jadi mohon untuk dicerna dengan baik apa yang akan diberikan ataupun disampaikan oleh panitia, arahan-arahannya, kemudian apa yang harus dilaksanakan, apa yang eh, jangan dikerjakan, ibarat kata seperti itu, nanti mohon diperhatikan dengan baik sehingga harapan kita semua bahwa KKN kali ini memberikan kesan yang positif, baik secara mental maupun spiritual, serta secara akademis ya, untuk kesempurnaan dari perkuliahan dari anak-anakku sekalian di bangku perguruan tinggi. Baik, tidak berpanjang lebar karena masih banyak lagi antrian acara yang akan diselenggarakan pada hari ini. Nah, dari kami demikian, salah hilaf mohon maaf, mudah-mudahan memulai acara pembekalan ini mudah-mudahan semuanya nanti insya Allah akan berjalan dengan lancar. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Galuh Kartika Nasrullah Mayang Sarirokum SPGMAG yang berindak sebagai Ketua Panitia KKN semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Baik, berikutnya adalah sambutan Wakil Rektor 1 sekaligus membuka acara pembekalan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata Angkatan 11 semester ganjil tahun akademik 2024-2025 kepada yang terhormat Bapak Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Zainul, SEMM, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 4 sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan Kuliah Kerja Semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Yang terhormat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Uniska, Bapak dan Ibu para panitia pelaksana, adik-adik mahasiswa peserta kuliah kerja nyata atau KKN Uniska semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun melalui media online dalam rangka acara pembekalan peserta kegiatan kuliah kerja nyata Uniska semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke depan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga di akhir zaman. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana yang mana akan menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN Uniska semester Gasal 2024-2025, tentunya dengan harapan semoga pelaksanaan KKN pada semester ini nantinya bisa berjalan lancar, sukses sebagaimana yang kita harapkan bersama. Demikian pula kepada adik-adik mahasiswa, Bapak mengucapkan terima kasih dan selamat karena telah mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata pada semester ini, dan tentunya dengan harapan semoga nantinya saudara-saudari
senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dapat melaksanakan semua program-program yang telah disusun, dan pada akhirnya hasilnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di pedesaan. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia serta adik-adik peserta KKN, adapun maksud dan tujuan daripada kegiatan kuliah kerja nyata ini itu sebenarnya tidak hanya bersifat formalitas. Walaupun KKN ini sudah masuk dalam kategori atau masuk dalam kurikulum di masing-masing program studi yang ada di Uniska, karena KKN ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk mengaktualisasikan Tridharma perguruan tinggi. Salah satu diantaranya adalah pengabdian pada masyarakat. Karena Uniska sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, adapun tujuan daripada KKN ini bagi mahasiswa, yaitu pertama selain menciptakan kepekaan sosial bagi mahasiswa terhadap kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan, akan tetapi melalui kuliah kerja nyata ini nantinya saudara-saudari akan dilatih untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, lalu kemudian yang kedua, juga saudara-saudari itu dilatih untuk mencarikan solusi atau strategi-strategi apa yang bisa dilakukan dalam rangka permasalahan-permasalahan yang kita temukan di pedesaan tempat kita melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata. Nah, kemudian yang ketiga itu nantinya saudara-saudari dilatih untuk mengimplementasikan strategi melalui pelaksanaan berbagai macam program-program kerja yang sudah saudara-saudari susun. Nah, tentunya dalam hal mengimplementasikan strategi, mengimplementasikan program-program kerja yang sudah saudara-saudari susun, maka sudah barang tentu di situ dibutuhkan yang namanya kerjasama. Nah, jadi kuliah kerja nyata ini nanti di situ saudara-saudari akan dilatih bagaimana cara berinteraksi, bekerja sama, dan memahami kan pendapat-pendapat orang-orang lain, dan saudara juga dilatih untuk terbiasa mengeluarkan pendapat dalam rangka untuk memberikan kontribusi agar pelaksanaan atau implementasi kegiatan-kegiatan KKN itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dan juga tidak kalah pentingnya juga saudara-saudari dilatih untuk dilatih kesabaran ya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan yang terakhirnya saudara juga dilatih bagaimana caranya mengambil suatu keputusan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sehingga nantinya semua program kerja yang sudah saudari susun, saudara itu nantinya bisa terlaksana dengan baik. Itulah di antara manfaat dan tujuan daripada pelaksanaan KKN ini. Nah, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini pun Bapak juga berharap tentunya mewakili Bapak Rektor itu berpesan kepada saudara-saudari, pertama, tolong jaga kekompakan, supaya apa? Supaya nanti program kerja yang sudah saudara-saudari susun itu nanti bisa terrealisasi dengan baik. Jadi kalau memang terjadi perselisihan, itu jangan sampai nanti membesar sehingga memunculkan permusuhan yang semestinya tidak perlu harus terjadi. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudari juga harus memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi terhadap kultur budaya masyarakat yang ada di pedesaan. Nah, jadi sebelum kita beraktivitas, gitu kan, maka kita harus tahu dulu seperti apa sih kultur budaya masyarakat setempat. Jangan sampai nanti keberadaan kita di desa itu justru yang tadinya niat kita adalah untuk berkontribusi dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di pedesaan, tapi justru mengakibatkan munculnya masalah. Kenapa? Karena mungkin
dalam hal kita berperilaku, dalam hal kita berinteraksi dengan masyarakat setempat, itu justru jauh daripada nilai-nilai yang ada di daerah yang bersangkutan. Dan tentunya itulah sebabnya Bapak berharap ya saudara-saudari berhati-hati. Nah, terutama biasanya di pedesaan ini kan pengalaman pada kegiatan-kegiatan KKN sebelumnya, itu kan ada lurah maupun RT itu menyampaikan kepada pihak panitia, ya kalau bisa antara perempuan laki-laki, nah, itu kan ya mungkin pada saat menyelenggarakan atau melaksanakan program-program kegiatan tidak apa-apa membaur. Tapi kalau sudah malam hari, apalagi sampai jam 12 malam main gitaran, nah itu jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena saudara-saudari ini harus mampu menjadikan role model bagi masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan bahwa kita ini adalah orang-orang yang intelektual, kita ini adalah orang-orang masyarakat akademis. Nah, jadi apalagi kita Uniska ini adalah sebagai lembaga yang berlabelkan Islam, maka sudah barang tentu ekspektasi masyarakat terhadap saudara-saudari itu otomatis itu beda jika dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi tolong jaga alma mater, nah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi baiklah Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik peserta kuliah kerja nyata, karena mungkin setelah Bapak memberikan sambutan ada materi-materi penting nanti akan disampaikan oleh panitia, maka saya kira mungkin sambutan Bapak cukup sampai di sini. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembekalan kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa Uniska semester Gasal 2024-2025 dinyatakan dibuka. Demikian, salah hilap mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agenda kita yang berikutnya itu adalah perkenalan dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata Uniska semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Kami mohon untuk Bapak Ibu DPL yang kami sebutkan namanya untuk bisa memperkenalkan diri kepada seluruh peserta KKN dengan waktu satu dosen mungkin 2 menit. Baik, untuk dosen yang pertama kami mohon untuk bisa on cam yakni Ibu Nur Hasanah MPD DPL Desa Handil Gayam. Atas nama Ibu Nur Hasanah MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kue manis di atas talam, talam indah hadiah ratu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hasanah. Saya tenaga pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan di sini saya sebagai DPL Handil Gayam dari kelompok 1 dan 2 yang akan membersamai mahasiswa KKN dengan tema kali ini sinergitas Uniska bersama masyarakat membangun desa siaga bencana dan berketahanan pangan. Semoga kita bisa bekerja sama dengan KKN ini. Mari kita sukseskan dan kita harus berkontribusi bagi desa tersebut. Terima kasih. Matahari senja mulai tenggelam, hujan turun mulai jatuh. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk tidak bisa membalasnya. Iya, nggak apa-apa, nanti aja balas sendiri. Oke. Baik, berikutnya itu adalah DPL Desa Handil Suruk kepada Bapak Norfai SKM Mkes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Norpai, selaku DPL di Desa Handil Suruk, Kecamatan Bumi Makmur, untuk kelompok 4, 5, dan 6. Jadi semoga nanti ke depannya kita bisa menjalankan tugas ini, yaitu KKN, Uniska, sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang kita harapkan,
dan semoga ini menjalin kerjasama nanti melalui grup WhatsApp masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon hilaf ataupun atau kesalahan kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Norpai. Kemudian kita lanjutkan ke DPL Desa Handil Labuan Amas dengan DPL Bapak Rizky Subhan, SAB MAB. Kami persilakan Bapak. Oh, sebentar. Seperti ini gitu. Oke, tunggu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kedengaran Pak suara saya Pak. Terdengar Pak dengan jelas. Oke, sip. Lagi. Saya dari DPL kelompok 7, 8, dan 9, Desa Labuan Amas ya. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman dari KKN dari kelompok 9, 8, dan 7 nanti bisa bergabung dengan saya. Oke, mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Kebetulan saya lagi di jalan. Baik, terima kasih Bapak Rizky Terima Subhan. kasih. Hati-hati di Assalamualaikum jalan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Dr. Zaki Jamrudi, SABMAB yang merupakan DPL di Desa Handil Maluka. Pada beliau kami persilakan. Izin sekali lagi Pak Dr. Zaki Jamrudi. Baik, berikutnya DPL Desa Bumi Harapan dengan dosen pembimbing lapangan yakni Ibu Dr. Herlina Luciana, SEMM. Oke, baik. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Herlina Luciana. Saya DPL dari kelompok 13, 14, dan 15. Dan saya harapkan seluruh peserta KKN ini dapat berpartisipasi aktif ya dalam menyukseskan kegiatan ini, karena tentunya kegiatan ini memerlukan sumbangsih tidak hanya pemikiran, gagasan, ide saja, tetapi juga perlu action dari seluruh peserta KKN dalam mengusung tema sinergitas UNISKA bersama masyarakat membangun desa siaga bencana dan berketahanan pangan. Dan sebelumnya saya juga sampaikan kepada khususnya kelompok saya untuk dapat mengeksplorasi lagi apa saja yang dapat kita lakukan dengan tema, ada dua berarti temanya kali ini, yaitu siaga bencana dan berketahanan pangan. Selanjutnya nanti akan kita lakukan rapat-rapat lagi untuk bisa terus menyukseskan kegiatan KKN ini. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Puji, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Ibu. Kami lanjutkan ke Desa Kura Utara dengan DPL yakni Ibu Dr. Kumara Efrianti, SEMM. Kami persilakan Ibu. Baik, kita lanjutkan ke Desa Handil Babirik dengan DPL Bapak Dr. Bapak Dr. Ridwan Sya'rani, MSI.
Baik, selanjutnya Desa Sungai Rasau dengan DPL Bapak Sanjaya MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sanjaya dari dosen FKIP Uniska. Pertama-tama terima kasih buat penitia karena sudah bergabung di pembekalan mahasiswa KKN Uniska 2024. Mohon kerjasama kelompok 22, 23, 24 agar kita bisa mensukseskan KKN 2024-2025 ini di Kabupaten Tanah Laut Pelaihari. Mungkin lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi lagi pada pertemuan rapat-rapat yang akan kita infokan di grup kelompok 22, 23, 24. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan ke Desa Handil Birayang Atas dengan dosen pembimbing lapangan, yakni Ibu Dr. Suharlina SPT MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Bu Suharlina bisa mendengar suara kami karena posisi video dan juga Semoga audio nanti Ibu kita. freeze. Oke, Oke, siap. ya. Saya pembimbing dari kelompok 25, 26, dan 27. Semoga nanti kita semua dapat berkolaborasi dalam kegiatan ini untuk memajukan Kalimantan Selatan khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yakni Desa Handil Birayang Bawah dengan DPL Bapak Arwansyah STHI SPDI MPDI. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, ulun DPL di Desa Handil Birayang Bawah. Ulun dari Fakultas Hukum. Dan untuk bimbingan kelompok 28, 29, dan 30. Harapannya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan program KKN ini dan mudah-mudahan pelaksanaannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk koordinasinya nanti kita sampaikan di grup apa-apa saja yang perlu disiapkan dan survei ke desa pun nanti kita atur. Itu saja Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjutkan ke Desa Kampung Baru, Kecamatan Beruntung Baru dengan dosen pembimbing lapangan yakni Ibu Devia Heti Hernani, SOS MA. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Puji. Izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Devia Heti Hernani, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Salam kenal semuanya, anak-anak ibu yang di kelompok 31 dan 32. Nanti mungkin kita akan koordinasi setelah Juni ini ya, buat kita survei ke lapangan dan akan lakukan perencanaan program-program yang akan datang. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Puji, saya kembalikan ke Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di Kecamatan Beruntung Baru, Desa Handil Purai dengan dosen pembimbing lapangan yakni Bapak Ahmad Nasrullah, SOS MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Nasrullah, dosen pembimbing Handil
sore untuk kelompok 33 dan 34. Semoga kita bisa bekerjasama untuk mendapatkan KKN kita. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Kemudian berikutnya Desa Haur Kuning dengan dosen pembimbing lapangan yakni Ibu Dr. Hajah Amalia Wahyuni SEMM. Kami persilahkan Ibu. Baik, kami lanjutkan ke Desa Muara Halayu dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Hairansyah SHMH. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Kenalkan, saya Hairansyah, dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik, akan menjadi pendamping lapangan untuk kelompok 37 dan 38 di Desa Muara Halayung. Tentu harapannya adalah kita semua bisa berperan serta secara aktif untuk mensukseskan kegiatan KKN kali ini, dan harapannya juga para mahasiswa mengeluarkan ide-ide yang baik, yang cemerlang untuk meningkatkan peran serta partisipasi kita dalam kegiatan tersebut. Demikian, terima kasih. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hairansyah. Kemudian berikutnya Desa Pindahan Baru dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Abdurrahim SEIMM. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Puji. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Abdurrahim, dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Untuk semester ini menjadi DPL KKN di Desa Pindahan Baru, Kecamatan Beruntung Baru, untuk kelompok 39 dan 40. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu Desa Rumpiang dengan dosen pembimbing lapangan yakni Bapak Fahmi Arif SKH MFET. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya Desa Tambak Padi dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Agus Purnomo MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Purnomo, dosen DPL kelompok 4344 Desa Tambak Padi. Ya, mungkin itu aja dari Fakultas Studi Islam. Terima kasih Pak Fauzi. Baik, terima kasih kembali Bapak Agus Purnomo. Selanjutnya kami lanjutkan ke Desa Lawahan dengan dosen pembimbing lapangan yakni Bapak Muhammad Fahmi Arifin SPDI MPD. Kami persilahkan pada Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa bergabung kembali dalam KKN. Dan juga untuk mahasiswa Bapak yang luar biasa dan 46, insya Allah nanti akan dilanjutkan di room-room yang sudah kita buat di grup ya. Dan juga terima kasih kepada panitia. Tetap semangat semuanya, semangat, mudah-mudahan yang dilaksanakan berkah dan juga bermanfaat. Amin. Mengucapkan terima kasih dan mohon perkenan. Assalamualaikum.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Desa Jamburaya dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Sitna Hajar Malawat, SAP MAP, kami persilakan. Baik, kami lanjutkan ke Desa Jambu Burung dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Junaidi, SOS MAB. Kami persilakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi, dosen FISIP Uniska. Saya DPL kelompok 49 dan kelompok 50 Desa Jambu Burung. Salam kenal semuanya, mohon kerjasamanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Desa Salat Makmur dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Ruzaini, MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzaini. Kebetulan dalam KKN tahun ini ikut bergabung di tim DPL dan pendamping lapangan, dan sesuai dengan penugasan dari LPPM, saya bertugas di Desa Salat Makmur, kelompok 51 dan kelompok 52. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Dr. Zaini. Selanjutnya itu adalah Desa Babirik dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Diah Sri Wulandari, MM. Kami persilakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Sri Wulandari. Saya dosen dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Untuk DPL ini saya ditugaskan menjadi DPL untuk kelompok 5354. Nah, harapannya mudah-mudahan kami bisa membuat program kerja yang baik serta bisa bekerja sama dengan mahasiswa di lapangan nanti. Segitu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami panggil kembali bagi dosen pembimbing lapangan yang memang tadi tidak atau belum bergabung dengan kita, yakni yang pertama adalah Bapak Dr. Zaki Jamrudi, SAB MAB, Desa Handia Maluka. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, kami lanjutkan ke Ibu Dr. Kumara Efrianti, SEMM, Desa Kora Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan juga kepada mahasiswa, pesan saya saling kerjasama dan saling tolong menolong, dan agar kegiatan itu lebih mudah ya, juga lebih mudah karena ada kerjasamanya dan serta akhir kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Dr. Ridwan Syarani, DPL dari Desa Handil Babirik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ridwan Syarani,
ditugaskan untuk mendampingi kelompok mahasiswa di Desa Handil Babirik, kelompok 19 dan 20. Semoga nanti program kerja yang disusun bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ridwan Syarani, dan kemudian kami lanjutkan ke Ibu Dr. Hajah Amelia Wahyuni, SEMM, DPL di Desa Haur Kuning. Kami persilakan Ibu. Kami lanjutkan ke Bapak Fahmi Arif, SKHMP, DPL di Desa Rumpiang. Baik, kami panggil kembali Ibu Sitna Hajar Malawat, SAP MAP, DPL Desa Jamburaya. Baik, demikian pengenalan atau perkenalan DPL KKN Uniska angkatan ke-11 semester ganjil tahun 2024-2025. Agenda berikutnya kita lanjutkan dengan pembekalan peserta kuliah kerja nyata angkatan 11 semester ganjil tahun akademik 2024-2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Uniska sekaligus Wakil Ketua Panitia KKN Uniska, kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nurul Listiani, SH MH CME. Waktu kami persilahkan. Ke background lagi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terdengar Pak Puji suara saya? Terdengar dengan Bisa jelas. terdengar ya, baik ya. Terima kasih. Bentar. Ini kenapa nih? Sebentar ya, sebentar ya. Ya itu saja kan supaya di belakang juga terlihat ya. Baik ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa. Yang ulun hormati Bapak Wakil Rektor 1, Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Jainul SEMM. Yang ulun hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Profesor Dr. Ahmad Jalani. Yang ulun hormati Wakil Rektor 4 sekaligus Ketua Panitia KKN, Ibu Dr. Galuh Nasrullah Kartika Mayasari Roham. Yang ulun hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN semester ganjil 2024-2025, serta yang mudah-mudahan berbahagia ya, dan juga tetap bersemangat, anak-anak yang kami sayangi, mahasiswa peserta KKN semester ganjil 2024-2025. Terima kasih Pak Puji atas kesempatannya. Hari ini kita akan melakukan pembekalan ya, pembekalan peserta KKN yang jumlahnya untuk semester ganjil 2024-2025 ini adalah sebanyak 1.430 orang. Izin share screen Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa. Bisa terlihat kah? Pak Puji bisa terlihat? Baik. Ada bling-bling. Oke. Baik.
Kawan-kawan mahasiswa peserta KKN semester ganjil 2024-2025 tadi sudah disampaikan oleh baik oleh Bapak Wakil Rektor 1 maupun juga oleh Ketua Panitia tadi bahwa untuk semester ini kita mengusung tema yaitu sinergitas Uniska bersama masyarakat membangun desa siaga bencana dan berketahanan pangan. Tadi mungkin latar belakang kenapa tema ini yang kita angkat juga sudah ada disampaikan juga oleh Bapak Wakil Rektor 1 maupun juga oleh Ketua Panitia. Yang jelas mudah-mudahan tema ini nanti akan bisa diusung menjadi program kerja yang dapat membantu masyarakat. Karena biar bagaimanapun juga kita melihat kondisi alam kita yang saat ini cukup ekstrim ya, terutama berkaitan dengan curah hujan yang sangat tinggi, yang tentunya nanti berkaitan juga nanti dengan sebagian besar atau mayoritas mata pencarian penduduk di desa di 2 kecamatan itu adalah pekebun maupun juga petani, sehingga 2 tema ini tentunya memiliki korelasi yang sangat erat dan mudah-mudahan nanti dengan dibantu Bapak Ibu DPL nanti kawan-kawan mahasiswa nanti bisa membuat program kerja yang memiliki keterkaitan dengan tema ini dan tentunya dapat membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa ya kawan-kawan. Untuk latar belakang tadi juga sudah disampaikan tadi dengan sangat jelas ya dan juga sangat detail oleh Bapak Wakil Rektor 1. Yang jelas KKN ini sudah kali ke-11 ya kita laksanakan di Uniska. Jika dikatakan ini baru, memang cukup baru ya dibanding dengan universitas-universitas lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Kita cukup junior ya dalam melaksanakan KKN karena baru 11 kali, artinya baru 5,5 tahun ya kita melaksanakan KKN di Uniska ini ya. Jadi untuk semester ganjil ini kegiatan KKN akan kita mulai atau sudah kita mulai sebenarnya sejak tanggal 3 Januari ya. Sejak tanggal 3 Januari kemarin kita mulai dengan pembekalan dosen pembimbing lapangan ya. Jadi anak-anak ya, jadi bukan hanya kalian saja yang dibekali ya, tapi juga para dosen pembimbing kalian yang akan mendampingi kalian di desa juga kemarin juga menjalani pembekalan yaitu pada tanggal 3 Januari ya. Nah, hari ini tanggal 7 Januari sesuai dengan jadwal pelaksanaan KKN maka kita sudah memasuki pada tahapan pembekalan mahasiswa. Kenapa harus dibekali? Nah, tentunya karena memang untuk kegiatan KKN ini tentu ada SOP yang harus kita laksanakan ya. Nanti mungkin nanti akan kita eksplor bersama ya apa saja nanti yang perlu kalian ketahui, perlu kalian pahami, perlu kalian cermati, apa saja nanti yang harus dilakukan, apa saja yang tidak harus dilakukan, apa saja kewajiban kalian, apa saja hak kalian di dalam melaksanakan KKN ini ya kawan-kawan. Oke. Untuk dasar pelaksanaan KKN ini merupakan kegiatan akademik ya. Bahkan di beberapa program studi di Universitas Islam Kalimantan ini ya di Uniska ini itu ada beberapa program studi yang sudah memasukkan KKN ini menjadi salah satu mata kuliah di kurikulum mereka ya. Namun untuk jumlah SKS-nya itu masih bervariasi ya. Ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS, 1 SKS, bahkan ada yang 0 SKS ya. Nah, kawan-kawan mungkin kawan-kawan juga perlu juga memahami dan perlu juga mengetahui karena KKN ini merupakan kegiatan wajib ya, kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di Uniska ya. Jadi kenapa jadi wajib? Karena sebenarnya secara internal itu rektor melalui SK rektornya itu telah membuat surat keputusan, ada 2 surat keputusan yaitu SK Rektor nomor 162 dan SK Rektor nomor 163 masing-masing tentang penetapan kewajiban KKN dan penetapan mata kuliah serta pemberlakuan mata kuliah KKN di Uniska ya. Jadi ini adalah kewajiban kalian ya untuk mengikuti KKN ini di Uniska atau di perguruan tinggi ya. Kawan-kawan ya untuk SOP pelaksanaan KKN ya sebentar. Untuk SOP pelaksanaan KKN sebenarnya kita sudah berada pada tahapan 5 ya. Karena tahapan 1 survei, kemudian tahapan 2 penetapan lokasi, penetapan peserta dan persiapan ini sudah selesai dilaksanakan oleh panitia ya.
Sehingga kalau kita lihat dari tahapan ini, maka kita sudah pada tahapan 5, yaitu tahapan pelaksanaan. Hari ini kalian melakukan pembekalan, itu sudah melewati atau sudah masuk ke tahapan pelaksanaan. Nah, selanjutnya nanti di tahapan pelaksanaan ini banyak ya, jadi tidak hanya pada tahapan pembekalan, tapi juga nanti kalian akan survei ke desa untuk melakukan identifikasi masalah. Nanti ada jadwalnya ya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga nanti pada tahapan eksekusi ya, eksekusi program kerjanya itu juga masuk dalam tahapan pelaksanaan, hingga kalian nanti membuat laporan kinerja atau laporan pelaksanaan kegiatan KKN, kemudian kalian presentasi, hingga nanti tahapan kalian nanti akan mendapatkan nilai dari KKN ini, itu juga sebenarnya masuk dalam tahapan pelaksanaan. Kan tetapi ini kita pecah, nanti ada evaluasi kegiatan. Nah, siapa nanti akan melaksanakan evaluasi kegiatan? Nanti tentunya ada DPL yang akan selalu tiap hari akan melakukan evaluasi kegiatan yang berhubungan langsung dengan kalian. Kemudian juga panitia nanti juga akan melakukan MONEF ya, monitoring dan evaluasi, di mana kami nanti akan melihat proses kegiatan KKN yang kalian laksanakan, sehingga nanti jangan heran kalau tiap hari nanti kalian akan ketemu panitia nanti di desa, karena kami nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi itu tiap hari ya, keliling desa di 2 kecamatan, baik Kecamatan Beruntung Baru maupun Kecamatan Bumi Makmur ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kalian juga nanti akan membuat laporan ya. Laporannya seperti apa nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi ada 2 laporan nanti, logbook atau laporan yang kalian buat secara pribadi maupun laporan kelompok ya. Jadi ada 2 nanti yang kalian buat ya kawan-kawan. Tujuan pelaksanaan KKN tadi sudah juga disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 ya. Yang jelas selain tujuan akademik juga menumbuhkan atau juga meningkatkan empati ya, empati dan kepedulian kalian nanti pada saat nanti kalian turun ke desa. Tapi empati dan kepedulian kalian ini tidak hanya nanti terhadap masyarakat, terutama dalam kelompok kecil dulu ya, karena kalian nanti kan banyak bersinergi dalam kelompok-kelompok ya, dalam kelompok. Kalian jumlahnya ini ada 1.430 orang ya, di mana kelas reguler itu ada 1.058 orang dan kelas non regulernya ada sekitar 380-an ya. Jadi luar biasa banyak ya. Tapi yang saat ini bergabung dari 1.056 itu ada yang bergabung, ini masih bergabung berapa orang Bapak-bapak? 800-an ya? 850-an ya. Jadi masih sekitar 200-an ya yang masih belum bergabung. Nah, Ibu harap ya kawan-kawan yang mengetahui teman-temannya masih belum gabung di Zoom pembekalan ini, mohon bisa diinfokan untuk segera bergabung ya, mengingat pentingnya, dan juga pembekalan ini salah satu kewajiban kalian yang harus diikuti, karena sejak pembekalan ini, DPL kalian sudah mulai memasukkan penilaian. Ya, jadi keikutsertaan kalian dalam pembekalan ini sudah masuk dalam contengan, dalam contengan dari DPL untuk melakukan penilaian ya kawan-kawan ya. Oke. Tadi selain tadi tujuan akademik, tentunya tadi meningkatkan rasa empati dan kepedulian ya, lalu juga meningkatkan kedewasaan kalian ya, karena terus terang saja ya, selama ini kalian kan hanya mungkin kuliah itu mengenalnya hanya kampus ya, kampus, rumah atau kos gitu ya, tapi belum pernah terjun ke masyarakat. Mungkin bagi kawan-kawan yang aktif di organisasi atau juga yang sudah pernah praktik di lapangan, di masyarakat, ataupun juga di tempat-tempat kerja, mungkin sudah mulai sudah mulai familiar ya, bagaimana cara bersinergi dengan masyarakat, bagaimana cara bersinergi dengan anggota kelompoknya. Tapi dengan KKN ini justru nanti kalian akan lebih merasa ada ilmu kehidupan yang bisa kalian ambil dari KKN ini. Karena yang pertama, kalian nanti akan langsung terjun ke tengah masyarakat ya, tentu dengan berbagai macam dinamika, dengan berbagai macam permasalahannya, keseruannya tentu ya, dan juga tentunya dengan ya seru, rame, tapi juga ada sedihnya kadang ya, ada juga mungkin ya berbagai macam lah gitu, nano-nano nanti yang kalian rasakan. Kenapa harus meningkatkan kedewasaan? Karena dengan bersinergi bersama dalam satu kelompok yang mungkin tidak kalian saling kenal di awal gitu ya, ini tentu harus membutuhkan
rasa kepedulian, rasa empati yang tinggi. Sehingga biasanya kita akan semakin dewasa ya kalau kita hidup di tengah-tengah kelompok yang tentunya asing satu sama lain, yang tentunya dengan pemikiran masing-masing yang bisa jadi berbeda gitu satu sama lainnya gitu, sehingga tentu membutuhkan kedewasaan yang amat sangat tinggi gitu ya kawan-kawan. Nah selanjutnya kawan-kawan, untuk indikator capaian KKN itu tentu ada beberapa ya yang sudah kita tetapkan di dalam SOP pelaksanaan KKN ya. Yang pertama itu mahasiswa harus mampu mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi masyarakat secara komprehensif ya. Jadi kawan-kawan nanti kan akan kita berikan waktu 1 minggu ya sesuai dengan jadwal pelaksanaan KKN. Kawan-kawan nanti akan terjun dulu ke lapangan, ke tengah masyarakat untuk melakukan identifikasi masalah ya. Di situ kalian nanti akan mengumpulkan data dan informasi. Bukan hanya mengumpulkan masalah, tapi juga mengumpulkan potensi ya, kawan-kawan ya. Nanti permasalahan yang disampaikan atau yang kalian dapat di lapangan maupun juga potensi yang kalian dapat di lapangan itulah nanti yang bisa kalian buat atau tuangkan menjadi program kerja. Ya, kalau misalnya potensinya apa gitu, potensinya misalnya di sana banyak pertanian gitu ya. Tapi pertanian misalnya lagi gagal panen karena curah hujan yang tinggi gitu ya, banyak yang tenggelam. Nah, apa nih? Kalian bisa apa gitu? Untuk memberikan solusi terhadap masyarakat yang sedang ya mengalami gagal panen tersebut gitu ya, atau sedang mengalami kerusakan sawahnya rusak gitu karena curah hujan yang tinggi, atau misalnya kebun yang rusak atau jalan-jalan yang rusak, atau misalnya mereka memiliki potensi misalnya di sana ada BUMDes, nah bisa kalian kembangkan misalnya BUMDes tersebut gitu ya. Nah ini kan ada perlu data dan informasi juga yang harus kalian gali ya. Nah, dengan turun ber-KKN ini, maka nanti ini akan menjadi cikal bakal kalian untuk kalian menulis skripsi, ya. Karena kan skripsi tentu harus ada data, harus ada informasi, gitu ya, yang kalian tuangkan nanti dalam bentuk skripsi. Kalau sudah menjalani KKN, ini kan sudah ada bekal bagi kalian, gitu ya. Nah, selanjutnya mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memetakan masalah-masalah di masyarakat dengan benar. Nanti kalian begitu turun, nanti akan banyak sekali mungkin potensi maupun masalah yang diceritakan ataupun juga diinformasikan oleh masyarakat. Tapi tidak semua juga harus kalian eksekusi gitu ya. Artinya kalian tuh harus memetakan mana nih yang harus diprioritaskan untuk kalian tuangkan dalam program kerja. Mengingat ya kawan-kawan ya, mengingat bahwa waktu kalian itu cukup terbatas ya. Mengingat kondisi mungkin dari sisi finansial kalian juga amat sangat terbatas. Mengingat mungkin wawasan maupun pengetahuan juga yang cukup terbatas juga karena kalian saat ini kan posisi lagi belajar gitu ya. Artinya mungkin kalau expert mungkin belum terlalu expert untuk menyelesaikan atau mengeksekusi suatu program kerja gitu ya. Nah, selanjutnya juga mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat, lalu menyeleksi potensi tersebut, lalu membuat program kerja sesuai bidang ilmu yang dimiliki. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ada 1.430-an orang yang berasal dari 18 prodi. Ya. Jadi dalam satu kelompok itu, masing-masing satu kelompok itu nanti ngumpul 18 prodi ini. Tapi mungkin akan kecenderungannya itu lebih banyak dari mahasiswa manajemen. Karena untuk semester ini, mahasiswa dari program manajemen itu, dari prodi manajemen itu ada 650-an orang lebih. Ya. Jadi nyaris dalam satu kelompok itu ada sekitar 10-an lah ya, 7-10-an orang dari mahasiswa manajemen di dalam satu kelompok gitu ya. Nah selanjutnya mahasiswa mampu bekerja sama secara sinergis, ini yang kita harapkan ya. Kita sangat berharap kawan-kawan itu dapat bekerja sama secara sinergitas ya. Jadi nanti bisa saja mungkin program kerja yang kalian buat itu berkaitan dengan pertanian. Tapi ternyata mahasiswanya ini berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum, dari Prodi Teknik Mesin, Teknik Elektro, kemudian dari farmasi, dari manajemen, dari FISIP, ya, dari berbagai macam disiplin ilmu gitu. Lalu bagaimana kami membuat program kerja yang berhubungan dengan pertanian sementara kami tidak punya pengalaman gitu ya. Mungkin itu yang ada di dalam benak kalian. Nah, insya Allah nanti dengan bimbingan DPL ya, insya Allah ini tetap akan bisa kalian eksekusi. Karena tentu pada saat pelaksanaan KKN itu kita tidak bisa bekerja hanya sendiri. Misalnya karena ini program kerja yang berkaitan dengan pertanian, lalu mahasiswa pertanian saja yang ingin mendominasi. Tidak bisa seperti itu gitu. Karena dalam membuat program kerja nanti ada beberapa, bukan beberapa ya, tapi ini akan saling bersinergi.
Karena program kerja tersebut tentu memerlukan berbagai hal, alat mungkin, memerlukan orang untuk saling bekerja sama, memerlukan juga mungkin sisi finansialnya, pembukuannya, pelaporannya, sehingga nanti ini akan sangat memerlukan dari berbagai macam disiplin ilmu ya kawan-kawan ya. Nah selanjutnya kita juga berharap mahasiswa, bukan berharap ya, tapi mewajibkan mahasiswa itu untuk menunjukkan kesungguhan dan menegakkan disiplin serta berperilaku selama proses pelaksanaan KKN. Ya, jadi karena dalam satu kelompok itu memang harus benar-benar bekerja semua ya, artinya jangan sampai nanti akal-akal gitu ya anak-anak ya, jadi kawan-kawan ya. Jadi kawannya bekerja, kita ikut juga bekerja gitu ya. Saling disiplin, artinya saling mengingatkan ya, karena nanti kalian hidup di desa tentu nanti harus bisa ngatur waktu. Karena waktu kalian kan cukup singkat ya, hanya 5 hari 4 malam kalian menginap di desa ya. Dengan cukup singkat, sementara program kerja kalian itu harus dieksekusi dalam kurun waktu yang cukup singkat tersebut, sehingga perlu kedisiplinan dan kerjasama yang bagus ya. Nah, tidak kalah penting karena universitas kita ini adalah universitas Islam ya kawan-kawan. Tentu yang kita harapkan kawan-kawan nanti bisa memunculkan nuansa keislaman tersebut dalam program kerjanya maupun dalam keseharian kalian dalam berperilaku, dalam berbicara, maupun dalam kalian berkomunikasi dengan penduduk masyarakat maupun juga dengan kawan-kawan kalian. Sehingga nanti kepada mahasiswa peserta KKN itu wajib untuk tetap berbusana sopan, berbusana rapi sesuai ketentuan syariat Islam selama KKN berlangsung. Ya, jadi kawan-kawan mungkin yang biasa pakai celana robek hingga ke paha gitu ya, teman-teman laki-laki maksudnya ya. Jadi itu mungkin tinggalkan dulu ya, tinggal dulu di rumah ya. Jadi selama pelaksanaan KKN ya kita berharapnya sih ini akan tetap terbawa ya, tetap berbusana sopan di sana karena kalian akan membawa nama baik Uniska di sana ya. Selanjutnya juga kawan-kawan nanti harus mampu menunjukkan akhlak al-karimah dalam bersikap dan berperilaku. Artinya selama pelaksanaan KKN tetap berbicara secara sopan gitu ya, terutama dengan masyarakat, orang yang lebih tua di sana, dengan kawan-kawan pun juga ya, agar tidak memunculkan konflik-konflik, maka saling menjaga sopan santun, saling menghargai ya, saling bertata krama satu sama lain ya, sehingga selain memunculkan nilai-nilai keislaman maka juga akan terjaga ya komunikasi yang baik, kemudian sinergitas yang baik itu akan terjaga kalau kalian bisa saling menghargai ya. Nah, kawan-kawan, dalam tata tertib KKN tentu ada kewajiban, larangan dan sanksi ya. Yang pertama, kewajiban kawan-kawan itu adalah menjaga nama baik alma mater. Kembali lagi saya sampaikan bahwa nanti kalian akan membawa nama besar Uniska ya. Uniska ini besar ya, bukan hanya besar student body-nya, tapi juga besar namanya ya di seluruh Kalimantan bahkan hingga nasional, bahkan hingga internasional. Uniska ini sudah amat sangat terkenal. Maka saat ini 1.430 orang nanti akan membawa nama baik alma mater kita, membawa nama baik Uniska. Tolong selama kalian ber-KKN jaga nama baik ini ya. Nah, selanjutnya mengikuti seluruh tahapan KKN yang telah ditetapkan. Hari ini mungkin Bapak Ibu DPL sudah memberikan catatan siapa saja mahasiswanya atau anggota grupnya yang tidak ikut dalam pembekalan. Karena pembekalan menjadi salah satu kewajiban dari pelaksanaan KKN ya. Makanya kepada kawan-kawan tolong disampaikan kepada teman-temannya yang masih belum gabung itu agar segera bergabung, agar nilainya juga ada gitu ya. Nah, selanjutnya mahasiswa peserta KKN juga wajib mengikuti semua kegiatan pembekalan. Lalu mahasiswa wajib melakukan identifikasi permasalahan di lokasi KKN ya. Tapi nanti karena dalam satu kelompok itu ada 23 hingga 24 orang, sementara dalam satu desa itu ada 2 kelompok. Jadi kalau dijumlahkan itu ada sekitar 46 sampai 48 orang dalam satu desa. Nah, untuk melakukan identifikasi itu kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu DPL itu agar tidak seluruhnya juga ya turun ke lapangan. Misalnya kelompok 1 gitu ya, untuk hari ini cukup misalnya untuk identifikasi masalah hari ini cukup 5 atau 6 orang gitu yang turun. Nanti kalau misalnya belum menemukan lagi potensi atau permasalahannya, nanti besok diturunkan lagi kelompok lainnya gitu, sehingga tidak berjejalan atau tidak terlalu kebanyakan gitu ya yang memenuhi desa gitu ya. Nah, ini bisa diatur saja. Nah, selanjutnya mahasiswa peserta KKN wajib untuk membuat proker berdasarkan hasil observasi ya.
Jadi nanti kalian kumpulkan ya identifikasi dari informasi baik yang kalian dapat dari masyarakat maupun dari aparat desa gitu ya. Maka nanti diidentifikasi lalu kemudian kalian buatkan prokernya ya. Nah, selanjutnya mahasiswa peserta KKN juga wajib ya menginap di lokasi KKN masing-masing selama 5 hari 4 malam. Untuk apa? Untuk mengeksekusikan proker yang kalian susun sebelum kalian diturunkan untuk menginap di desa ya. Nah, selanjutnya kalian juga harus atau wajib melaksanakan tugas-tugas KKN itu dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi, lalu menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi KKN ya. Karena nanti mungkin kalian akan mendapatkan ya atau kemudian kalian akan mengalami gitu ya, ada perbedaan-perbedaan gaya hidup, mungkin kebiasaan-kebiasaan selama kalian tinggal ataupun juga ngekos ataupun juga mungkin yang biasa tinggal di kota gitu ya. Dengan ketika kalian tinggal di desa lokasi KKN kalian ya. Nah, ini kalian harus mampu menyesuaikan diri, mampu beradaptasi ya. Hanya 5 hari 4 malam ya. Ambil ambil mungkin kebiasaan-kebiasaan sana, kalian ikuti gitu ya, kalian adaptasi gitu ya dengan menyesuaikan. Karena biar bagaimanapun juga selama 5 hari 4 malam itu kalian tinggal di desa lokasi KKN yang tentu agak berbeda dengan tempat tinggal kalian selama ini. Nah, selanjutnya juga kalian juga wajib untuk membina kerjasama baik sesama mahasiswa maupun dengan masyarakat maupun dengan dinas pemerintah ya atau pihak-pihak yang terkait. Lalu kalian juga wajib menjaga protokol kesehatan ya. Menjaga protokol kesehatan ini mungkin disesuaikan saja dengan kondisi alam ya. Saat ini kan lagi musim hujan. Ya jangan sampai juga lagi misalnya kondisi lagi tidak memungkinkan, misalnya lagi flu atau lagi batuk gitu ya, lalu kalian hujan-hujanan gitu ya. Ya dijaga agar nanti tidak ada yang jatuh sakit pada saat pelaksanaan KKN. Bukan apa-apa, rugi ya, karena dengan waktu 5 hari 4 malam kalian tidak bisa secara total ikut pelaksanaan KKN itu rasanya cukup rugi ya. Jadi kawan-kawan usahakan itu tetap menjaga kesehatannya. Sebelum melaksanakan KKN juga kalian tetap harus menjaga kesehatannya agar saat turun nanti benar-benar sudah dalam kondisi sehat ya. Nah, selanjutnya kalian juga wajib untuk berkomunikasi dengan DPL setiap saat ya. Karena nanti ada DPL yang akan mendampingi kalian selama kalian baik turun maupun hingga nanti menginap di desa sampai kalian saat presentasi pun nanti akan tetap didampingi DPL. Sehingga apapun juga ya permasalahan ataupun juga apapun juga yang kalian hadapi di lapangan itu wajib untuk kalian komunikasikan dengan DPL ya. Nah, larangan ya. Jadi yang pertama itu melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik alma mater. Lalu mengikuti kegiatan politik praktis. Kawan-kawan mungkin saat ini sudah tidak lagi dalam kondisi pemilihan kepala desa ya. Jadi mungkin kondisi politik praktisnya mungkin juga tidak terlalu terlihat ya di sana. Jadi kalian juga dilarang ya untuk melakukan perbuatan kegiatan melanggar hukum. Ya hal-hal kecil misalnya melihat sandal kah Pina bagus gitu ya. Sandal kita yang dibawa dari Banjarmasin gitu ya buruk, yang bagus-bagusnya aja yang diambil karena pesannya yang baik-baik dari masyarakat itu diambil gitu ya. Lalu sandal-sandal orang yang Pina baik itu diambil gitu ya. Nah, ini jangan karena termasuk dalam perbuatan melanggar hukum ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya juga menggunakan kendaraan roda 2 ya. Karena kalian itu dalam satu kelompok itu hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan roda 2 itu hanya sebanyak 3 kendaraan itu dalam satu kelompok. Jadi hanya boleh 3 motor dalam satu kelompok. Lebih dari itu maka akan menjadi catatan bagi kami, tentu catatan yang tidak baik ya, karena ini termasuk dalam pelanggaran ya. Nanti tentu akan ada tindakan-tindakan ya, mungkin nanti berupa surat peringatan ataupun juga pengurangan nilai ya dari panitia. Kalau lebih. Lalu juga kalau kalian menggunakan barang mewah, misalnya turun ke mana? Ke KKN, kalungnya itu sampai 5 lapis gitu ya. Dari emas sampai berlian gitu ya. Ini udah lengkap aja. Nah, ini nggak usah ya. Jadi barang-barang mewahnya misalnya kayak menggunakan gelang ataupun cincin yang terlalu berlebihan itu nggak usah dulu gitu ya. Menggunakan perhiasan berlebihan nggak usah dulu ya. Oke kawan-kawan, nah membuat atau menggunakan stempel atau kop surat yang mengatasnamakan panitia KKN ya, ini juga sangat dilarang. Jadi kalau kalian misalnya ingin mendapatkan surat dispensasi maka segera hubungi panitia KKN
Ataupun juga kalian membutuhkan surat pengantar untuk misalnya ada program kerja berkaitan dengan penanaman pohon, misalnya penanaman misalnya sayur-sayuran yang bibitnya itu minta dari Dinas Pertanian misalnya. Nah, itu kan perlu surat pengantar. Nah, jangan buat sendiri kawan-kawan, tapi bisa dimintakan ke panitia KKN. Datang saja ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di gedung Rektorat di lantai 2 ya. Kami ada setiap saat di sana ya. Sehingga nanti untuk kop surat maupun juga mungkin untuk surat pengantar itu bisa kita berikan ya. Nah, selanjutnya mencari sponsor bantuan tanpa sepengetahuan panitia KKN. Ini juga jangan ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan sponsor itu tetap harus sepengetahuan panitia, tapi harus melewati DPL kalian dulu ya. Jadi lewat DPL dulu lapornya. Nah, kawan-kawan nanti ada sanksi ya kalau terjadi pelanggaran. Yang pertama itu ada sanksi peringatan, pengurangan nilai, dan diskualifikasi. Jadi bertingkat ya kawan-kawan ya. Ini kalau pertama hari ini tidak mengikuti misalnya ya, tidak mengikuti pembekalan, maka tentu ada peringatan yang akan kita berikan ya. Lalu kemudian ternyata sudah diberi peringatan tapi masih melakukan pelanggaran misalnya tidak bersungguh-sungguh gitu ya. Kawan-kawannya kerja, dia tidak bersungguh-sungguh, tetap asik make upan kah, atau tetap asik main kartu kah gitu ya. Nah itu kan tidak bersungguh-sungguh. Tentu nanti akan ada sanksi yang diberikan oleh DPL kalian ya. Lalu kami bisa memberikan diskualifikasi ya kalau misalnya dari hasil monef kami ternyata misalnya ya kawan-kawan itu pengurangan nilai tentu misalnya pulang dari lokasi kalian tanpa alasan ya, atau bisa kami diskualifikasi melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan atau penipuan administratif atau hal-hal lainnya. Nanti akan kami bagi ya ini ya sehingga kalian bisa mempelajari karena ini masuk dalam SOP pelaksanaan KKN ya. Jadi nanti PPT ini akan kami bagi, nanti akan dibagi oleh panitia nanti di grup DPL maupun juga di grup Telegram kalian ya kawan-kawan. Nanti pelajari bagian sanksinya ya, karena ini amat sangat penting ya. Nanti sehubungan dengan nilai akhir kuliah kerja nyata kalian. Nah kawan-kawan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa bergabung saat ini maaf belum update karena terakhir ini ada 1.430 orang, di mana mahasiswa reguler tadi ada sekitar 1.056 orang dan mahasiswa non reguler itu lebih dari 300 orang, 380-an orang ya. Nah untuk jadwal pelaksanaan KKN kawan-kawan itu sebenarnya kita sudah melewati ya pendaftaran, rapat, pembayaran, perekrutan DPL, pembagian kelompok itu sudah kita lewati. Hari ini kalian berada pada pembekalan mahasiswa yaitu tanggal 7 Januari. Nanti kalian akan memulai, karena ini bertepatan dengan masa UAS ya kawan-kawan, sehingga kita mulai, itu turun ke lapangan itu mulai tanggal 20 sampai 27 Januari. Kalian itu bisa melakukan identifikasi masalah maupun perencanaan program kerja di tanggal tersebut. Nah selanjutnya kalian sesudah mengidentifikasi, kalian kan membuat atau menuangkannya dalam bentuk proker. Nah kalian nanti akan menuangkannya saat kalian turun ke desa, di mana pelepasan mahasiswa KKN itu kita lakukan di Uniska itu pada tanggal 30 Januari 2025. Lalu kemudian pembukaan juga akan kita laksanakan nanti di 2 kecamatan, baik kecamatan Beruntung Baru maupun kecamatan Bumi Makmur ya. Karena kalian itu mulai ditempatkan itu sejak tanggal 30 Januari sampai 3 Februari 2025. Nah, selanjutnya kalian itu kita jemput pada tanggal 3 Februari, lalu sejak tanggal itulah kalian sudah bisa menyiapkan laporan maupun video proker, yaitu pada tanggal 4 sampai 6 Februari 2025. Selanjutnya pada tanggal 7 atau 8 Februari kami masih akan mencoba ya, nanti membuat tanggal cantik gitu ya untuk melakukan seminar hasil prokernya itu bisa di tanggal 7 atau tanggal 8 Februari. Nah, untuk penilaian itu kalian nanti akan sudah mulai mendapatkan nilai KKN itu pada tanggal 9 sampai 10 Februari. Sedangkan penutupan KKN itu insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 12 Februari 2025. Nah, kawan-kawan, untuk teknis pelaksanaan KKN itu seperti yang disampaikan, untuk pelaksanaan KKN kelas reguler itu ada di di 2 kecamatan, kawan-kawan. Yaitu Kecamatan Bumi Makmur, di mana di Bumi Makmur itu ada 10 desa, sementara di Kecamatan Beruntung Baru itu ada 12 desa, ya kawan-kawan ya. Di mana saat kalian nanti di desa itu kalian akan didampingi masing-masing oleh 1 orang dosen pembimbing lapangan yang tadi sudah mengenalkan diri ya. Mungkin kawan-kawan sudah mulai juga ya, sudah mulai berkenalan juga ya chat, karena kemarin masing-masing DPL itu sudah membuat
grup WA untuk kelompok-kelompok yang dibimbingnya ya. Nah, kawan-kawan, untuk waktu tadi seperti yang saya sampaikan pada Kamis sampai Senin tadi ya, tanggal 30 Januari sampai 3 Februari 2025 kalian akan berada di desa ya, akan menginap di sana ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pelepasan dan pembukaan ya. Jamnya seperti ini. Nanti akan kita pada saat nanti sudah dekat harinya nanti akan kita share lagi untuk remind ingatan kalian terhadap waktu pelaksanaan KKN. Nah, proker ini untuk membuat proker ya, program kerja ini nanti ada dua, ada proker wajib dan proker tematik ya. Nanti itu akan kalian diskusikan bersama DPL dan prokernya itu tentunya harus disesuaikan dengan alokasi waktu. Ini kelas non reguler karena yang saat ini bergabung kelas reguler ya. Jadi non reg nanti saja kita bahas. Nah, kalau data awal masalah atau potensi desa itu di dua kecamatan ini sama ya. Mayoritas penduduknya itu mereka adalah petani ya, kawan-kawan ya. Petani, pekebun ya. Lalu kondisi alamnya itu mereka sama-sama daerah pasang surut ya. Terutama di daerah Kecamatan Beruntung Baru itu ada 3 desa yang amat sangat terdampak ya. Desa Rumpiang, Desa Muara Halayung, Desa Jambu Burung, Desa Pindahan Baru itu cukup terdampak ya saat banjir seperti ini. Tapi desa-desa lainnya juga sebagian itu ada yang terdampak banjir juga ya. Tapi kalau sekarang ini sudah lumayan surut ya, tidak terlalu dalam lagi airnya. Nah, di sana juga banyak peternak ya, kawan-kawan ya, baik ternak bebek ya, terutama di Beruntung Baru itu ternak bebek itu cukup banyak ya. Lalu dari sisi pendidikan itu sebenarnya kalau sekolah di sana sudah cukup ya kawan-kawan ya, artinya dari SD, SMP itu sudah ada sebenarnya di 2 kecamatan tersebut gitu ya, bahkan SMA juga sudah ada gitu ya. Tapi mungkin sebagian itu dari penduduk desa itu terutama pemudanya itu cukup tinggi ya, yang mungkin hanya tingkat pendidikannya itu hanya lulus SMA. Nah, mungkin kawan-kawan ini menjadi duta kita juga gitu ya, duta Uniska juga untuk mempromosikan Uniska gitu ke sana gitu ya. Karena kalau dari data atau informasi yang kami dapatkan, KKN ini berdampak sangat cukup signifikan ya. Dampaknya itu dampak positif ya, terutama berkaitan dengan animo masyarakat ya. Animo positif masyarakat itu untuk kuliah. Anak-anak kecil itu di lokasi-lokasi KKN itu sudah mulai sudah mulai muncul keinginannya untuk seperti kakak katanya, seperti kakak mahasiswa, pengen kuliah seperti kakak mahasiswa. Nah, ini kan karena itulah mungkin kenapa jadi kita itu berpesan kepada kalian munculkan nilai-nilai Islami, munculkan sikap yang sikap positif dari mahasiswa Uniska ini, agar nanti yang mereka tangkap itu bahwa mahasiswa Uniska ini memang memang sangat Islami, kemudian juga amat sangat amat sangat bisa menyesuaikan diri, amat sangat berpendidikan gitu ya, sopan dan juga mudah bergaul gitu ya. Nah, ini mungkin harus dimunculkan karena ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat di mana lokasi KKN tersebut ya, kawan-kawan. Nah, ini peta wilayah Bumi Makmur ya, kawan-kawan ya. Jadi cukup banyak ya untuk wilayah Bumi Makmur, itu untuk luasnya itu lumayan luas ya di sana. Nah, ini permasalahan desa yang kami tangkap itu untuk desa di Bumi Makmur ya. Sungai Rasau itu ada kelompok wanita ya, Berkah Mangrove. Jadi lebih ke arah BUMDes sebenarnya ya. Jadi BUMDesnya itu yang terkenal itu di sana ada produknya itu sirup dari rambai ya kawan-kawan. Lalu ada kerupuk, dodol juga dari rambai gitu ya. Itu cukup dikenal di masyarakat di Kalimantan Selatan gitu. Nah, kemudian di desa-desa lainnya itu nyari sama ya. Potensi pertanian, peternakan, perikanan itu cukup bagus gitu ya. Terutama kalau yang sungai itu ya mungkin potensi perikanannya cukup bagus gitu ya. Lalu juga ada peternakan itik, lalu ada tanaman hortikultura ya. Di samping juga mungkin juga bisa kalian lihat nanti potensi dari irigasinya itu mereka lebih mengandalkan air hujan ya, dan juga bisa dilihat juga kesadaran memelihara sungai itu masih belum tinggi ya. Mungkin ini bisa dieksplor terutama kawan-kawan yang dari FKM ya, bisa saling bekerja sama gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini potret desa di Beruntung Baru ya. Tapi ini tidak separah ini ya.
tidak separah ini lagi. Ini kemarin kami ambil di Desa Rumpiang ya. Cuman ini sudah mulai sudah mulai agak keras ya. Tidak lagi sebecek ini ya. Nah, ini sebenarnya yang sekitar 2 tahun lalu ya, foto 2 tahun lalu. Tapi sempat juga curah hujan cukup tinggi ya. Jadi di beberapa desa di Kecamatan Beruntung Baru itu sempat juga terendam banjir seperti ini. Tapi sekarang untuk banjir tinggi seperti ini tidak lagi ya. Tinggal becek-beceknya aja lagi kawan-kawan ya. Jadi jangan takut ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa nanti kawan-kawan itu akan membuat 2 proker. Jadi program kerja wajib dan program kerja tematik. Program kerja wajib itu adalah program kerja berkaitan dengan tema keislaman ya kawan-kawan ya. Sementara program kerja tematik itu menyesuaikan dengan tema kita di KKN semester ini ya, yaitu membangun desa siaga bencana dan berketahanan pangan. Nah, nanti prokernya inilah nanti akan kalian eksekusi ya. Jadi dituangkan, kalian identifikasi masalah, lalu kalian tuangkan dalam bentuk proker. Prokernya kemudian dieksekusi saat kalian nanti nginap di desa. Nanti mengeksekusinya itu wajib bersama-sama dengan masyarakat kawan-kawan. Jadi jangan sampai kalian menjalankan proker kalian itu hanya kelompok kalian saja bersama DPL gitu. Tapi wajib melibatkan masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat itu ya merasa bahwa proker ini juga milik mereka. Ya, milik mereka sehingga mereka juga bisa melaksanakannya bersama-sama. Ya, kawan-kawan. Nah, ini adalah proker yang sempat dilaksanakan jadi pelatihan memandikan jenazah. Ini justru mahasiswa kita yang belajar dengan dengan masyarakat yang biasanya mereka punya kelompok ya. Kelompok-kelompok gitu, kelompok kerukunan ya, kelompok kerukunan gitu. Nah, ini mahasiswa kita sempat belajar di sana. Jadi kawan-kawan, transfer keilmuan ya, transfer ke knowledge ya, knowledge yang kita harapkan itu bukan hanya transfer dari kalian ke mereka, tapi kalian juga mendapatkan ilmu dari masyarakat. Jadi saling berbagi ya kawan-kawan ya, saling mendapatkan gitu, saling berbagi dan saling mendapatkan, take and give gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kalian boleh mendapatkan nanti ilmu-ilmu yang mungkin kalian tidak dapatkan di perguruan tinggi, tapi kalian dapatkan selama kalian berada di tengah masyarakat. Ya. Nah, proker itu nanti kalian akan laporkan, ya. Kalian akan laporkan dan presentasikan nanti, serta kalian tuangkan dalam bentuk video, ya kawan-kawan. Nah, ini contoh-contoh proker wajib yang sudah pernah dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu kalian, ya. Nah, ini pengolahan air bersih, pencegahan dan penanggulangan hama tikus sawah, alternatif pakan ternak karena banyak pertanian lalu banyak sekam ya. Jadi sekamnya cukup banyak lalu diolah menjadi pakan ternak, lalu pemasaran telur asin, pengolahan dan pemasaran telur asin, bahkan ada yang membuat atau juga memasarkan sasirangan, lalu ada keterampilan las, pembukuan dana desa, pengolahan pupuk, ya, lalu penambahan instalasi listrik di jalan desa. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak tingkat kalian ya, pendahulu-pendahulu kalian. Nah, ini juga ya cukup menarik juga semester ganjil 22-23 kemarin ada pencegahan tatelo pada ternak ayam kampung karena saat mereka lagi KKN itu ternyata ternak ayam mahasiswa itu sedang ternak ayam masyarakat itu sedang kena penyakit ya. Lalu ada produk ekoenzim yang dilatih mereka untuk dibuat lalu membuatkan logonya ya. Nah, ini banyak sekali yang sudah dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa kita ya. Nah, ini contoh-contohnya yang sudah dilaksanakan. Ini penyampaian materi kajian keislaman. Mereka rajin ikut dalam pengajian-pengajian di mana? Di musola-musola ya. Baik saat malam hari gitu ya, saat tidak ada proker yang kalian eksekusi, maka kalian bisa gabung dengan masyarakat untuk bersama-sama di musola atau di masjid-masjid ya. Nah, ini pelatihan pemurnian air karena di beberapa desa itu masih air itu masih sebagian itu air sungai ya yang masih digunakan oleh mereka atau air sumur ya yang digunakan oleh mereka yang airnya itu masih belum bening ya kawan-kawan ya. Sehingga kemarin itu kebetulan ada mahasiswa non reguler di tahun-tahun lalu gitu ya yang kebetulan kerja di Adaro dan dia punya mungkin perusahaannya gitu ya pemurnian air sehingga program kerja inilah yang
sempat dibawanya ke tengah-tengah masyarakat ya. Nah, ini pelatihan pembuatan sasirangan di Desa Muara Halayung itu kebetulan ada, bukan Muara Halayung, saya lupa ada desa mana gitu ya, kemarin ada punya kelompok wanitanya, itu kelompok ibu-ibunya itu punya usaha untuk membuat kain sasirangan. Nah, kebetulan kelompok mahasiswa KKN itu ada salah satu mahasiswa yang ternyata punya usaha sasirangan. Nah, ini akhirnya kelompok mahasiswa ini lalu kemudian melatih untuk bukan hanya untuk membuat sasirangannya, tapi juga memunculkan warna. Karena kemarin permasalahan itu ada di pewarnaan dan juga di pemasarannya. Nah, ini luar biasa ya kawan-kawan kita. Nah, ini juga pelatihan keterampilan las, di mana di Desa Muara Halayung ini menjadi salah satu mata pencaharian penduduknya sekarang. Karena mesin las yang tadinya tidak bisa digunakan oleh masyarakat, itu dilatih oleh mahasiswa KKN untuk mereka gunakan, sehingga mereka jadi ahli, masyarakat di sana jadi bisa menggunakan mesin las dari masyarakat di sana ya. Luar biasa ya mahasiswa-mahasiswa kita ya kawan-kawan ya. Nah, ini juga pelatihan pembuatan telur asin, lalu pelatihan budidaya tanaman refugia bagi mungkin sempadan sawah itu ya bisa digunakan untuk menanami tanaman refugia ini gitu ya. Nah, tanaman hidroponik juga, lalu ada pembuatan nugget sayur, nugget abon ikan nila gitu ya. Ini juga dilatih juga oleh kawan-kawannya, lalu pembuatan es krim kelapa, macam-macam kawan-kawan. Lalu pelatihan komputer, ini sosialisasi BUMDes, lalu pelatihan, nah ini pembuatan papan penunjuk arah jalan. Ini jangan terlalu banyak juga ya Plang Desa ya, karena biasanya berlapis-lapis, karena tiap kali KKN itu ada proker pembuatan plang jalan. Jadi berlapis-lapis plang jalan yang sudah dibuat oleh kelompok-kelompok mahasiswa. Nah, ini usahakan di semester ini kalau memang dilihat di desa tersebut sudah ada plang jalannya gitu ya, maka tidak usah lagi ya berkaitan dengan proker tersebut. Lalu pembersihan pengecatan masjid atau TPA. Kalau misalnya masjid atau TPA-nya masih bersih, masih baru, catnya jangan diperbarui lagi ya kawan-kawan. Cari proker lain yang lebih bermanfaat ya. Oke, nah perbaikan fasilitas umum juga, tapi disesuaikan ya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kalian kan cukup terbatas ya. Waktunya terbatas, dari sisi finansial juga cukup terbatas. Mungkin kemampuan kalian juga cukup terbatas. Tidak perlu yang terlalu wah, tapi bermanfaat bagi masyarakat ya, yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi disesuaikan ya kawan-kawan ya. Nah, ini juga ada pemberian bantuan buku dan Al-Qur'an. Nah, ini kawan-kawan yang sudah pernah dilakukan sampai membuat juga tempat sampah TPA ya, TPS ya. Nah, ini juga ini hanya boleh dilakukan oleh ahli ya, kawan-kawan. Jadi jangan sampai tidak punya ilmunya gitu ya, ikut naik-naik juga ke tiang listrik gitu. Nah, nggak usah ya. Jadi hanya boleh dilakukan oleh ahli ya. Ini kebetulan ini salah satu mahasiswa yang memang dari teknik kemarin teknik elektro ya. Kalau tidak salah ini dari teknik elektro dan memang ahli gitu ya. Sudah terbiasa dan kerja di PLN juga. Sehingga kemarin saat dia memberikan bantuan penerangan jalan itu memang dia sudah sesuai dengan kapasitasnya ya, berkompeten gitu. Nah, selanjutnya dari proker kalian tadi sudah disampaikan bahwa kalian akan membuat laporan ya kawan-kawan ya. Laporannya itu ada laporan harian atau logbook serta laporan akhir. Di mana laporan harian ini dibuat individu. Ini wajib ya kalian buat ya. Nanti bagaimana bentuknya nanti Ibu sampaikan ya. Jadi laporan harian ini berisi kegiatan kalian sehari-hari. Nanti laporan harian ini akan kalian kirim ke DPL kalian. Untuk apa? Untuk DPL melakukan penilaian. Apa yang kalian itu menjadi yang dilakukan oleh DPL untuk mengeluarkan nilai akhir, ya kawan-kawan. Nah, sedangkan laporan akhir ini hanya dibuat satu laporan itu satu kelompok. Jadi per kelompok itu satu laporan akhir. Jadi dibuat bersama-sama. Seperti ini dari seperti ini ya kawan. Nanti akan saya share. Sedangkan logbook itu atau laporan harian tadi ini isinya adalah catatan aktivitas kalian ya selama masa pelaksanaan kegiatan KKN.
Nah, logbook tersebut boleh juga kalian sertakan ya bukti bukti ya, dari kalian gitu. Oke, ini contoh logbooknya ya. Bisa juga mungkin via apa ya, via via online aja gitu ya. Tidak perlu dalam bentuk hard copy gitu. Nah, sedangkan untuk evaluasi dan penilaian, jadi kawan-kawan tentu kegiatan kali ini, memang ini ada SKS ya, kawan-kawan ya, sebagian akhir pertama adalah tingkat kehadiran mahasiswa lokasi, tingkat partisipasi dalam KKN, inisiatif sosialisasi dan interaksi dengan aparat desa masyarakat di lokasi KKN, sinergitas dengan anggota kelompok selama kegiatan KKN. Jadi ini ada beberapa variabel ya ada kalian ya. Makanya tadi Ibu sampaikan bahwa kalian hari ini wajib untuk melakukan pembekalan karena sejak hari ini kalian sudah masuk dalam penilaian tingkat kehadiran mahasiswa. Nah, ini untuk skornya ya kawan-kawan. A, B, C, D, DPL. Tadi sudah dikenalkan ya DPL-nya. Oke, kawan-kawan, tujuan atau tambahan dalam kegiatan tidak hanya sampai pada Suno. Mengetahui Suno, kalian lakukan dari mengidentifikasi masalah, kalian nanti akan mendapatkan data, informasi, lalu kalian mengetahui, tentu kalian harus memahami dulu, ya, memetakan dan memahami apa permasalahannya, apa potensinya, sehingga kalau kalian sudah paham, tentu ya program kerja, ya program kerja apa yang aku buat itu asalnya adalah dari permasalahan ataupun yang ada di masyarakat. Sehingga dari prosesnya untuk bertindak, mensyukuri. Sehingga dari tindakan kalian, kita berharap kalian dapat mengubah, to change dari kegiatan. Misalnya masyarakat misalnya tidak punya, lalu kemudian dengan datangnya kalian mereka berwirausaha, melihat pohon pisang, biarkan saja gitu ya, saat dilatih kalian untuk berwirausaha, membuat ibu-ibunya gitu. Maka ini meskipun sangat minimalis gitu, tapi dapat merubah kehidupan masyarakat di sana agar mungkin lebih aware lagi gitu ya terhadap mungkin pola hidup maupun juga mata pencaharian mereka gitu. Kawan-kawan nanti akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka ada dari Lause ini ya, ada semboyan dari Lause ini yang amat sangat menarik, yang sangat relevan ya, memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kegiatan KKN. Saya bacakan, datanglah ke tengah masyarakat, hiduplah bersama mereka, cintailah mereka, bicaralah dengan mereka, sesuatu dengan apa yang mereka lakukan apa yang mereka tahu. Bangunlah sesuatu dengan apa yang mereka punya. Karena pemimpin yang baik adalah yang pada saatnya nanti ketika pekerjaan selesai, rakyat dengan bangga mengatakan, kami sendiri yang menyelesaikan semua ini. Kalian datang ke tengah masyarakat. Hidup bersama mereka meskipun hanya 5 hari 4 malam. Ya, jadikan mereka mitra kalian. Kalian jadi teman kalian. Sehingga kalian mungkin bicara dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa kawan-kawan. Karena itu yang kalian perlukan saat di sana adalah melakukan adaptasi. Jadi mulailah sesuatu dengan apa yang mereka butuhkan. Tadi masalah yang ada di masyarakat, potensi yang ada di masyarakat. Lalu kalian melakukan sesuatu yang dapat mengubah mereka, ya. Dengan hidup bersama mereka, maka tentu kalian bisa mengajak mereka untuk saling bekerja sama, sehingga nanti yang dirasa mereka bahwa pekerjaan ataupun proker yang kalian eksekusi itu bukan pekerjaan kalian, bukan rencana kalian, tapi rencana
mereka. Ya, kawan-kawan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan kita diskusi lebih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Pak Puji, kepada saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan, ya diskusi. Kita punya waktu mungkin setengah jam aja ya Pak Puji. Baik, kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yakni tanya jawab terkait dengan teknis pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik angkatan 11 dengan tema sinergitas Uniska bersama masyarakat siaga ketahanan pangan. Baik, bagi rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand di aplikasi Zoom-nya ataupun menulis pertanyaannya secara langsung di kolom komentar. Kami persilahkan kepada teman-teman semua. Izin bertanya, Pak. Baik, silahkan. Mohon untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dari kelompok 25. Jadi pertanyaan saya di sini, Pak, untuk survei itu nanti kan dikasih surat atau tidak gitu, Pak. Kemudian ditemani sama DPL-nya atau enggak. Nah, dan juga untuk tanggal survei ini ditentukan atau terserah aja gitu, Pak. Dan ada lagi nih pertanyaan, Pak. Untuk transport itu nanti disiapkan dari kampus atau dari kaminya gitu, nah, Pak. Yang kebingungan kami di kelompok. Kemudian untuk dari teman-teman kelompok juga ada yang bertanya nih berapa dana yang dikasih dari universitas. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bahtiar. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi tanggal survei, dan juga apakah didampingi dengan DPL dan transport bagaimana, serta dana proker. Oke, baik. Untuk itu mungkin langsung ke Bu Profesor Nurul Istiani. Kami persilakan. Oke, baik. Makasih Pak Puji. Ya, baik. Salam kenal, Mas Bahtiar, ya, dari FKM tadi ya. Baik, tadi sebenarnya sudah disampaikan ya dari jadwal tadi bahwa untuk kegiatan identifikasi masalah itu akan dilaksanakan dari tanggal 20 hingga 27 Januari ya. Nah, untuk selama identifikasi masalah itu untuk transportasi nanti masing-masing ya. Kalian akan turun ke desa itu masing-masing. Tapi untuk transportasi ketika kalian sudah menginap pada periode nginap itu akan disediakan oleh panitia ya. Jadi kalian nanti akan berkumpul di Uniska itu pada tanggal 30 Januari itu nanti kita atur ya. Nanti akan kita sampaikan nanti sebelum kegiatan pembukaan ya, kegiatan kalian nanti akan turun ke desa itu nanti ada kita berikan informasi ya. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau untuk identifikasi masalah untuk transport kalian masing-masing. Tapi kalau untuk turun ke desa pada saat periode nginep itu akan disediakan baik untuk pengantaran maupun untuk penjemputan ya. Demikian juga untuk penginapan itu sudah disediakan di sana, serta untuk makan itu kalian akan dapat makan 3 kali sehari di sana. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan masak. Kami tentu berharap dengan waktu yang cukup singkat 5 hari 4 malam itu kalian bisa memaksimalkan mengeksekusi proker kalian karena kalian tidak perlu direpotkan dengan tetek bengek memasak ke pasar maupun juga kegiatan-kegiatan lainnya ya. Jadi kalian di sana hanya fokus melaksanakan proker. Tapi tentunya kami berharap juga ya, ini juga mungkin untuk informasi kepada kalian semua bahwa meskipun nanti ya rumah itu sudah disediakan, makan dan minum itu disediakan, tapi tentu kalian harus ikut juga membantu
masyarakat di sana, ya. Jadi misalnya nih, karena sempat juga dikeluhkan ya Pak Puji ya, kita sempat dikeluhkan juga oleh penduduk desa yang disampaikan lewat kepala desanya itu karena merasa mahasiswa merasa disediakan makan lalu kadang hendak lagi membantui katanya ya, kadang membantu lagi, kadang hendak membantui bebasuh gitu ya, kadang hendak membantui besesimpun gitu. Nah ini jangan juga ya, jadi kalian di sana tetap menjalankan kehidupan apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan sehari-hari. Misalnya habis tidur itu ya disimpun ya peguringannya gitu. Jangan sampai nanti dibiarkan saja habis guring berhambur apa bantal, selimut gitu ya dibiarkan semau-maunya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi tetap rawat, pelihara, bantu masyarakat di sana baik apa bersimpun rumah maupun juga bersiap-siap untuk menyiapkan konsumsi kalian ya. Lalu tadi apalagi Pak Puji? Dana proker, Bu. Oh, dana proker. Jadi masing-masing kelompok itu ada dana proker 1 juta ya kawan-kawan ya. Jadi kalau satu kelompok 1 juta berarti satu desa itu karena 2 kelompok itu ada 2 juta ya. Nanti dana proker itu bisa kalian ambil nanti sekitar mungkin 1 minggu ya sebelum pelaksanaan ya. Fatima mana ya? 1 minggu sebelum pelaksanaan ya. Sebelum turun ke desa nanti 1 minggu sebelum pelaksanaan ke desa atau nanti kita umumkan ya. Kapan dana proker itu bisa diambil nanti akan kita umumkan. Yang pasti itu sebelum kalian turun ke desa karena mungkin kalian akan membutuhkan ya, membutuhkan untuk membeli alat atau membeli bahan-bahan untuk membuat proker itu sebelum nanti kalian turun itu akan kita keluarkan dana desanya. Ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya semoga bisa diterima dengan baik oleh Bakhtiar terkait dengan jawaban dari pertanyaannya. Kemudian berikutnya lagi ada Nur Aini Nafisa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang sudah diberikan Pak. Jadi saya Nur Aini Nafisah dari kelompok 25 KKN Desa Handil Biraya Lakas ingin bertanya Pak, untuk proker tematik dan proker individunya ini perorangan kah atau yang proker, tunggu sebentar Pak. Yang proker wajib ini jumlahnya berapa Pak? Dan proker tematiknya ini di setiap kelompok Pak? Oke. Baik, langsung ya Pak Puji. Boleh, silakan Ibu. Oke, baik. Nur Aini tadi namanya ya. Oke, Nur Aini salam kenal ya. Oke, sehat-sehat sampai nanti pelaksanaan KKN ya. Oke, Nur Aini dan kawan-kawan semua ya. Jadi untuk proker itu ada 2 ya. Proker wajib dan proker tematik. Proker wajib tadi berkaitan dengan nuansa keislaman ya. Jadi kalian itu hanya wajib sebenarnya masing-masing proker itu proker wajibnya 1, proker tematiknya 1. Tapi nanti akan kalian buktikan sendiri. Pada saat kalian nanti turun ke desa, kalian nanti akan merasa apa ya? Merasa banyak sekali ternyata yang bisa kalian lakukan gitu. Sehingga dalam satu kelompok itu bisa sampai 2, 3 bahkan ya. Pernah kami pengalaman itu waktu itu ada bimbingan Pak Hafiz ya. Waktu itu, sekarang sudah jadi panitia KKN beliau ya. Jadi pernah membimbing mahasiswa di mana prokernya itu ada 8. Proker tematiknya itu ada 6, proker keislamannya itu ada 2. Sampai 8 program kerja gitu yang dilakukan oleh mereka dan semuanya itu dapat dieksekusi dengan baik ya. Karena apa? Karena mahasiswa begitu turun itu merasa merasa ada yang kurang aja gitu, merasa pengen berbuat lebih gitu untuk masyarakat. Nah ini nanti juga Nur Aini dan kawan-kawan juga nanti akan mengalami hal seperti ini gitu. Tapi sebenarnya yang wajib itu hanya 1. Jadi masing-masing proker wajib 1, proker tematik 1. Ya, jadi ada 2 proker yang wajib. Tapi kalau kalian pengen melakukan lebih dari itu silahkan saja. Ya, oke seperti itu. Jadi Nur Aini. Boleh bertanya lagi Kak Bu? Silakan. Yang proker tematik ini ada proker individunya Kak Bu? Oh enggak ada. Jadi proker itu sebenarnya hanya proker kelompok ya. Baik proker tematik maupun proker wajib itu sebenarnya proker proker kelompok. Yang kalau laporan tadi itu laporan individu itu ya laporan yang berkaitan dengan apa yang kalian lakukan. Misalnya
dalam mengerjakan pekerjaan kelompok, dalam mengerjakan proker kelompok itu, apa nih sumbangsi kalian? Apa kontribusi kalian? Misalnya nih, mencatuk paku gitu 5 biji, tulis aja gitu. Mencatuk paku 5 biji gitu ya. Nah, itu misalnya gitu ya. Tapi ada sesuatu yang kalian lakukan untuk berkontribusi dalam melaksanakan proker kelompok itu, ya. Jadi semuanya prokernya adalah proker kelompok, tidak ada proker individu, ya. Seperti itu Nuraini. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya sudah jelas Bu. Sama-sama. Terima kasih Nuraini. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau terkait dengan kegiatan teknis KKN? Iya, saya Pak mau bertanya Pak. Pak, Silakan. ya perkenalkan nama saya Muhammad Abdillah dari kelompok 43. Izin bertanya Pak, itu kan di setiap desa ada 2 kelompok. Nah, di satu tempatkah atau berbeda tempatkah di antara 2 kelompok itu Pak? Itu aja sih yang saya tanyakan. Terima kasih. Langsung jawab Pak Puji ya? Boleh, silakan Oke, Bu, baik. silakan. Oke, baik. Abdillah tadi ya Mas Abdillah, salam kenal ya. Oke, jadi satu desa ya, satu desa itu ada 2 kelompok. Nah, tiap-tiap desa itu kami sudah ketemu dengan kepala desa ya. Kalau yang dimaksud seperti itu gitu ya, kami sudah ketemu dengan kepala desa. Nah, untuk penempatan untuk rumah gitu ya. Jadi yang jelas itu pesan kami ke kepala desa itu minta dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi nanti ada rumah untuk kelompok laki-laki dan rumah untuk kelompok perempuan. Bisa jadi ya, bisa jadi misalnya kelompok laki-laki, rumah untuk laki-laki itu ternyata 2 kelompok gitu, ditempati oleh 2 kelompok tersebut. Tapi bisa juga nanti masing-masing kelompok gitu. Itu kami serahkan kepada kepala desa ya. Jadi biasanya tiap kelompok ini berdekatan saja ya, tempat tinggalnya saling berdekatan saja. Tapi masing-masing kelompok itu punya program kerja ya, masing-masing punya program kerja ya. Jangan sampai nanti dilakukan tidak apa-apa kalau dilakukan bersama-sama kalau memang misalnya ya prokernya itu ternyata sama, atau misalnya memang membutuhkan dana yang besar atau membutuhkan orang yang lebih banyak gitu, silakan saja gitu. Tapi mungkin ini akan mengurangi penilaian gitu ya, karena mungkin yang kita harapkan itu adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya ya kepada masyarakat ya, seperti itu ya. Abdillah. Iya Bu, terima kasih. Abdillah. Oke, Sama-sama. baik. Pak boleh izin bertanya lagi nggak Pak? Siapa itu? Bahtiar ya? Ulun Bahtiar. Oke, silakan Bahtiar. Oke, menyangkut mengenai transport nanti ketika berangkat KKN, itu kan pakai disiapkan nih dari kampus. Nah, untuk transport kendaraan roda 2 gitu Pak, di sana nanti ada batasan kah boleh dibawa atau memang tidak ada gitu Pak? Terima kasih. Oke, Bahtiar tadi ikut dari awal kah? Ikut dari Iya awal? Bu, dari awal. Bahtiar rupanya kurang menyimak nih ya. Lagi kurang aqua ini Bahtiar ya. Selainnya minum aqua ya Bahtiar. Iya Bu. Oke. Mas Bahtiar ya, jadi masing-masing kelompok itu dibolehkan sebenarnya kalau dulu-dulu kita hanya membolehkan 2 motor paling banyak dalam satu kelompok. Tapi untuk semester ini kita perbolehkan 3 motor dalam satu kelompok itu paling banyak. Ya, jadi artinya kalian boleh bawa motor tiap kelompok itu sebanyak 3 motor. Tidak boleh lebih. Ya, kurang boleh tapi lebih tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi bagi yang naik motor biasanya mereka akan langsung ke desa. Ya, langsung ke desa, tidak lagi gabung dengan anggota kelompok lain yang biasanya naik angkot dengan panitia gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau mau sama-sama juga, karena mungkin lebih baik juga kalau sama-sama gitu, dengan kita berangkatnya dari kampus Uniska Banjarmasin gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada yang ditambahkan, Pak Edi? Belum, sebentar ya. Oke, baik. Atau Bapak Ibu panitia yang lain silakan kalau ada yang ditambahkan. Bapak izin bertanya. Ya. Perkenalkan saya Dinda Prilisia. Saya ingin menanyakan untuk titik kumpul pemberangkatannya ini apakah serentak dilakukan di Uniska Banjarmasin? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke,
Oke, baik ya. Terima Jadi kasih. ini kan kebetulan kita ada dua kecamatan ya, Dinda ya. Tadi sebenarnya sudah saya share ya. Jadi ada dua kali pembukaan kita. Jadi ini masih belum fix ya. Kita lihat nanti waktu peluang waktu di dua kecamatan tersebut. Apakah nanti kita akan lebih dulu di Kecamatan Beruntung Baru pembukaan atau di Kecamatan Bumi Makmur nanti. Akan kita lihat nanti mungkin sekitar 1 minggu sebelum kita turun ke desa, periode nginep di desa. Itu biasanya kami sudah dapat tanggal fix ya atau maaf waktu fix gitu ya untuk untuk pembukaan. Jadi nanti kita sesuaikan. Biasanya kita memulai itu biasanya dari yang pertama pembukaan, misalnya Kecamatan Beruntung Baru ternyata pembukaan yang pertama gitu ya. Maka biasanya mahasiswa yang ditempatkan di Kecamatan Beruntung Barulah biasanya yang akan berkumpul lebih dahulu di Uniska. Baru nanti disusul oleh mahasiswa yang bertempat di Bumi Makmur. Nanti akan kita sampaikan nanti secara mungkin lebih lengkap lagi nanti pada saat nanti kita akan mulai periode nginap ya, Dinda ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Dinda. Baik, bagaimana? Ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu panitia yang lain? Saya dirasa cukup saja karena dengan seiring berjalannya waktu kita akan memulai kembali pembekalan bagi teman-teman peserta KKN kelas non reguler. Masih ada? Kalau masih ada, masih bisa dibuka satu penanya lagi, Pak Fuji. Tapi mungkin yang pertanyaan tidak sama ya? Ya, baik. Sudah tidak ada. Ada kawan-kawan ada yang ditambahkan? Kawan-kawan panitia mungkin teknis keberangkatan atau teknis apa? Pelaksanaan? Maaf Ibu izin bertanya ini. Ini kan ada anggota kelompok Ibu itu yang ngampus di daerah BJB Ibu. Itu mungkin dari pertanyaan yang sebelum Ibu jawab tadi kayak gini Bu. Apakah mahasiswa BJB itu satu titik kumpul di kampus Handil gitu Ibu? Mungkin pertanyaan yang sebelum Ibu jawab tadi Bu. Bukan sistem untuk pembukanya Ibu. Jadi apakah mahasiswa Banjarbaru itu harus ke Banjarmasin untuk satu keberangkatan gitu nah Ibu? Oh ya baik ya. Tadi pertanyaan ini tidak sampai ke sana ya. Jadi bingung jawabnya. Oke, baik. Sama ya seperti teknis-teknis keberangkatan yang lalu. Jadi seluruh mahasiswa itu ngumpulnya di kampus Handil, ya. Baik dari mahasiswa Banjarbaru maupun dari mahasiswa manapun juga itu ngumpulnya itu di kampus Handil nanti. Jadi kita berangkat sama-sama itu di kampus Handil, ya. Tadi siapa? Aditya ya? Ya Aditya ya. Nah, mungkin akan lebih mudah seperti ini, karena biasanya kalau misalnya mahasiswa dari Banjarbaru itu misalnya yang dikondisikan yang bawa motor, jadi dia tidak perlu ke kampus Handil, tapi langsung bisa ke desa gitu. Nah, mungkin bisa dikondisikan seperti itu gitu, ya. Tapi itu teknis aja sih, teknis dari masing-masing kelompok aja, ya. Kebijakannya masing-masing kelompok aja. Yang pasti seluruh mahasiswa peserta KKN sesuai dengan alokasi waktu nanti ngumpul di kampus Handil karena start keberangkatan kita itu di kampus Handil ya. Seperti itu ya. Iya Ibu, makasih Ibu. Oke, sama-sama Dit. Oke. Cukup? Ada lagi kan? Oke, untuk pertanyaan yang di kolom chat sudah terjawab hampir sama dengan pertanyaan yang disampaikan rekan-rekan juga pada sesi audio maupun video. Baik, dengan berakhirnya tanya jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan pembekalan kuliah kerja nyata semester ganjil tahun akademik 2024-2025 angkatan ke-11. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang bisa menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Untuk informasi teknis lainnya akan kami sampaikan mungkin di grup Telegram. Dan silakan untuk bisa berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens dengan dosen DPL-nya masing-masing yang sudah tertera atau sudah masuk di dalam grup WA tersebut.
Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata. Mari kita sama-sama menutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujuran. Warahmatullahi wabarakatuh.